Kita akan menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa dalam pujian. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Ke-70 orang tua-tua. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagai dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu ketika roh itu hinggap pada mereka. Kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan selanjutnya diambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Ini yang dibaca oleh Bapak Ibu Saudara dalam keluarga masing-masing, dan natsnya nanti akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang ada di rumah, dipersilahkan membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13.
Nats kita Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Demikianlah berita Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan menaruh di dalam hatinya. Haleluya. Tema kita menerima aliran hidup dari roh. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih, kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah tidak bisa lepas dengan yang namanya kecemasan. Kecemasan. Kita sering dibelenggu oleh perasaan khawatir, takut, dan gelisah dalam berbagai bentuk. Perasaan-perasaan itu terasa begitu menekan diri kita, sampai-sampai kita tak lagi memiliki daya untuk melanjutkan kehidupan di masa depan. Terlebih lagi, perasaan tersebut memang lahir dari situasi dan kondisi yang faktual, seperti putusnya hubungan suami istri akibat dikhianati, ditinggal pergi oleh orang yang dikasih untuk selama-lamanya, kehilangan pekerjaan, lebih lagi mengalami dampak pandemi corona seperti sekarang ini. Pada situasi demikian, beban hidup menjadi tak terhingga beratnya. Langit seolah terasa runtuh dan bumi terasa hilang dari pijakan. Tak ada pengharapan. Dampaknya adalah beberapa orang di antara kita mungkin saja tidak sanggup menghadapi kenyataan dan berubah menjadi gelap mata. Contohnya, karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi corona, ada yang rela mencuri. Ada juga yang menolak jenazah korban corona, meskipun jenazah ini adalah seorang perawat yang merawat orang sakit corona, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, mengapa setega itu? Saudaraku, jangan segera kita menghakimi. Sesungguhnya itu semua terjadi karena ketidakberdayaan dan putus asa, sehingga mereka kehilangan kemampuan nurani dan pikiran sehat dalam mengambil keputusan etis. Jadi, perasaan ketidakberdayaan ini jika tidak dikelola akan berbahaya. Bacaan pertama, Bilangan 11 ayat 24 sampai dengan 30, disaksikan di sana bagaimana roh Allah yang dianugerahkan oleh Allah dalam diri Musa dibagi-bagikan kepada 70 orang tua-tua Israel. Ketika roh Allah itu hinggap kepada mereka, maka mereka mengalami kepenuhan seperti nabi. Saudaraku, manakala kita memahami latar belakang peristiwa tersebut, maka sebenarnya kesaksian bacaan pertama ini berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelumnya, khususnya Bilangan 11
ayat 10 dan 11 yang menyatakan di mana Musa mengungkapkan sikap keberatan, merasa tak berdaya karena menanggung semua beban yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Sendiri dia merasakan kesendirian. Maka dalam Bilangan 11 ayat 11 Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Saudara, setelah Allah mengetahui betapa berat beban yang harus ditanggung oleh Musa seorang diri, maka Allah kemudian menyuruh Musa mengumpulkan 70 orang tua-tua Israel dengan firman-Nya, "Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya." Dengan pencurahan Roh Kudus kepada 70 orang tua-tua Israel itu, kini Musa tak lagi sendiri, tak lagi sendirian menanggung persoalan, keluhan, sikap keras kepala, perlawanan, dan sungut-sungut umat Israel. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, hal terpentingnya sekarang menjadi lebih jelas bagi kita bahwa Allah tidak pernah membiarkan diri kita untuk menanggung berbagai persoalan dan beban kehidupan ini seorang diri. Untuk itulah Allah mengaruniakan Roh Penolong, yaitu Roh Kudus, yang menolong dan memampukan kita untuk menghadapi pergumulan dan kesulitan yang sedang kita hadapi. Dengan kehadiran Roh Kudus, kita diteguhkan bahwa kita tidak pernah sendirian. Allah menyertai kita dengan Roh-Nya dan memberi kepada kita karunia-Nya. Roh Kudus itu telah diturunkan tak hanya untuk para tua-tua Israel berjumlah 70, namun juga untuk kita semua. Peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta adalah jawaban dari pergumulan ketidakberdayaan manusia. Roh Kudus dihadirkan untuk memberikan pengharapan tatkala kita dirundung kesendirian, sehingga ada secercah harapan. Bahkan saudara, kematian sekalipun bukanlah titik, melainkan koma. Ada kelanjutan kehidupan bersama dengan Tuhan. Namun sayang, kadangkala kita membuaikan diri kita tentang Pentakosta dalam pemaknaan yang bergeser pada sekadar memperoleh karunia-karunia roh dari pengalaman supernatural. Orang-orang yang demikian biasanya mengejar agar tampil beda, lebih tampak keren ketimbang yang lain. Oh, saya bisa bahasa lidah, kamu tidak. Oh, saya bisa bernubuat, kamu tidak. Jika demikian, turunnya Roh Kudus menjadi sempit maknanya, bahkan tak mampu memberikan jawab atas persoalan beban kehidupan yang berat. Kehadiran Roh Kudus tidak lagi faktual, padahal masalahnya masalah yang faktual. Saat itu beriman menjadi tak ada artinya. Jika demikian, bagaimanakah seharusnya kita menanggapi turunnya Roh Kudus ini? Saudara yang terkasih, peristiwa Pentakosta senantiasa menghadirkan terciptanya suatu kehidupan bersama yang dibangun secara transformatif. Lihat, secara fisik keadaan murid-murid Tuhan Yesus ketika turunnya Roh Kudus itu, mereka tidak berubah. Tubuh mereka sama dengan sebelumnya, tidak bercahaya. Namun ada perubahan spiritualitas yang benar-benar ada. Apabila mereka dahulu dibelenggu oleh perasaan takut, tidak percaya,
kemudian gampang merasakan ketakutan yang luar biasa, berganti dengan kepenuhan oleh perasaan damai sejahtera yang membuat mereka berani untuk menyampaikan kesaksian iman pada lingkup yang lebih luas. Perhatikan, mereka memiliki spirit yang baru. Dalam karya mereka tak hanya dalam belenggu ruang yang tertutup rapat dalam kunci, mereka mengalahkan ketakutan mereka. Mereka melampaui ketidakberdayaan mereka karena mereka telah menerima aliran hidup, yaitu roh. Demikian juga dengan kita. Di tengah-tengah rumitnya persoalan pandemi corona, kita dituntut untuk berubah. Namun juga kita dituntut untuk tegar. Bagaimana agar kita lepas dari ketidakberdayaan itu? Terimalah aliran hidup dari Tuhan, yaitu roh. Kata Tuhan, Injil Yohanes 7 ayat 38 dan 39a. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Saudara yang terkasih, anugerah kehidupan adalah hidup itu sendiri. Ketika aliran hidup yang adalah roh itu telah bersama dengan kita, ketidakberdayaan akan kita lampaui. Mari bersama kita lanjutkan hidup kita. Meskipun pandemi corona menakuti kita, namun itu tidak layak kita perhatikan. Karena yang mesti kita perhatikan adalah aliran hidup datang bersama dengan kita, yaitu Roh Kudus yang tercurah. Amin. Saat hening untuk kita semua. Mari bersama kita berdoa. Kami aturkan syukur kami, ya Allah, karena aliran air hidup yang adalah roh-Mu itu ada bersama dengan kami. Meskipun beban-beban kehidupan menakuti kami, namun kami dimampukan melampauinya. Kami menjadi berdaya karena kehadiran Roh Kudus-Mu yang tak hanya menghibur, namun membuat kami semakin tegar. Kami mengalami perubahan kehidupan, spirit kami semakin baik, dan kami dimampukan mengarungi hidup hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.